Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan rasa syukur dan bangga, saya menyampaikan selamat atas dibukanya program studi Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Ini menambah lagi prodi pascasarjana di Indonesia dan di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Namun, dengan konsep yang berbeda, berbasis digital, saya yakin prodi ini akan memiliki daya saing di tengah banyaknya prodi yang sejenis. Dengan misi Become the Next Digital Future Leader in Finance, Marketing, Human Resources, and Operation, maka prodi ini diharapkan bisa menghasilkan insan-insan yang dibutuhkan di bursa kerja yang memiliki kompetensi, kepemimpinan, integritas, serta visi yang jauh ke depan di era revolusi industri 5.0. Saya mengajak semuanya yang ingin mendalami bidang-bidang keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional bergabung dengan program Magister Manajemen STIE Muhammadiyah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta yang kita kenal dengan STIE Muhammadiyah Jakarta, Ibu Dr. Lela Nurlelawati, beserta seluruh wakil ketua, para ketua program studi, baik untuk S1 maupun S2, seluruh dosen, dan Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari inilah hari yang sangat berbahagia bagi keluarga besar STIE Muhammadiyah Jakarta, dan juga tentu saja bagi organisasi Muhammadiyah, pimpinan wilayah, Majelis Pendidikan Tinggi, maupun pimpinan pusat Muhammadiyah. Kegembiraan kita bersama itu adalah karena lahirnya sebuah program studi di tingkat magister, S2, Magister Manajemen STIE Muhammadiyah DKI Jakarta. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di awal testimoni ini saya mengutip ayat suci Al-Quran, pesan langit tentang perubahan, bahwa Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib segolongan kaum kecuali kaum itu yang mau mengubah nasibnya diri sendiri. Ini pesan yang luar biasa, pesan yang mengingatkan kita bahwa dunia sekarang ini betul-betul sedang mengalami sebuah perubahan. Paradigma baru tentang pemikiran dunia telah melahirkan aturan baru tentang kehidupan bermasyarakat di dunia. Toffler menyebut ini sebagai global village, desa dunia yang borderless. Kalau dulu dunia bisa dibatasi dengan sekat-sekat kebijakan negara, maka sekarang negara hadir sebagai pengelola administrasi, sedangkan komunikasi, kemajuan pembangunan telah terjadi tanpa bisa disekat-sekat oleh kebijakan, terutama pada arus informasi yang begitu drastis. Perubahan-perubahan itu telah melahirkan sebuah perilaku baru dalam masyarakat. Dan oleh karenanya, kita perlu juga melakukan perubahan-perubahan dengan tetap memegang teguh pada ayat-ayat suci, pesan-pesan kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai masyarakat Islam, tentu saja interaksi kita dengan dunia tidak lagi bisa dibatasi dengan sekat-sekat negara. Nah, oleh karenanya, menyiapkan sumber daya manusia yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman merupakan sebuah kewajiban kita semua. STIE Muhammadiyah hadir dengan program Magister Manajemen, dan salah satu tentu ada di situ manajemen tentang sumber daya manusia,
harus menyiapkan sebuah program yang bisa melahirkan kader-kader Muhammadiyah, kader-kader bangsa yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman itu. Dalam kaitan ini pula, persaingan kompetisi antara SDM di belahan dunia yang satu dan belahan dunia yang lain tidak bisa lagi sekali lagi disekat oleh negara. Semua terjadi dengan sebuah kompetisi yang bebas sekali. Nah, dalam kaitan itu, sekali lagi, mari kita siapkan SDM yang handal, SDM yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, SDM yang mampu melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas kebaikan di dalam masyarakat dengan tetap berorientasi, berlandaskan pada etika, moral yang telah digariskan di dalam ajaran Islam. Semoga kehadiran program Pasca Sarjana Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta akan memberi kontribusi pada persiapan SDM ini, juga tentu saja pada persiapan-persiapan yang terkait dengan manajemen lain, apakah itu marketing, pemasaran tentang sebuah ide, dan sekarang memasarkan ide itu menjadi sangat penting, maupun bagaimana kita mengelola keuangan, finansial dari sebuah organisasi, apakah organisasi masyarakat, organisasi Muhammadiyah, organisasi-organisasi keagamaan lain, maupun organisasi dunia, kemampuan dalam menyiapkan kemampuan dalam menata kelola finansial juga merupakan kemampuan yang sangat diperlukan. Sekali lagi selamat, dan tentu saja kita berharap STM Muhammadiyah Jakarta dapat terus mengembangkan, bermetamorfosis menjadi organisasi perguruan tinggi besar yang bisa berorientasi pada kemajuan peradaban bangsa. Selamat untuk Ibu Dr. Lela dan teman-teman, selamat buat STM Muhammadiyah, dan sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Basir mu'minin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, izinkanlah saya menerangkan atau sedikit berbincang tentang revolusi industri yang sekarang ini disebut revolusi industri kelima. Nah, apa isinya sebenarnya? Jadi kalau kita lihat sejarah, yang dimaksud revolusi industri 1 ialah ketika orang-orang yang semula menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan berubah menjadi tenaga uang, tenaga mesin. Maka ketika itu revolusi industri 1, revolusi mesin uang. Kemudian teknologi berkembang terus, maka yang kedua muncul elektronika berkembang pesat, sehingga kegiatan-kegiatan manusia berubah menjadi kegiatan-kegiatan elektronik. Jadi semua dibantu oleh tenaga-tenaga listrik. Kemudian yang ketiga, berkembang lagi tenaga komputer. Maka muncullah komputerisasi, di mana semua mesin-mesin dan sebagainya itu diatur oleh komputer. Dan terakhir, lebih maju lagi ialah revolusi digital. Maka ketika Anda sering menggunakan aplikasi, online dan sebagainya, itulah bagian dari perkembangan digitalisasi. Nah, pada revolusi kelima, maka lebih ditekankan lagi dalam unsur kemanusiaannya. Jadi, manusialah yang harus lebih dihormati, lebih dihargai. Bagaimana contohnya? Misalnya di jalan tol, dulu kita harus membayar. Bayangkan ada seseorang, bahkan sarjana misalnya, hanya bertugas menerima uang di pintu tol. Ini kurang manusiawi, maka itu harus diganti oleh pembayaran-pembayaran yang non tunai. Nah, maka digunakanlah plastik atau mesin-mesin elektronik dan sebagainya yang membantu proses yang semula oleh manusia. Nah, semua itu adalah bagian dari manajemen operasi atau manajemen produksi. Jadi kalau kita bicara jasa disebutnya manajemen operasi. Kalau sudah produksi atau barang-barang disebutnya manajemen operasi. Nah, ini semua akan membawa kita menjadi pemimpin di masa depan proses digitalisasi atau the next digital future leader. Ini yang menjadi menjadi bahan perbincangan kita. Nah, maka ini semua akan Anda temukan bila Anda ikut bergabung dengan MM Setie
Muhammadiyah Jakarta atau Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Maka disitulah Anda akan memperoleh tepat sekali pada saat ini kita perlu membangun global leaders for digital business. Tadi saya sampaikan tentang pesan-pesan Bapak Presiden, dan ini kita lihat bahwa kita mempunyai market size yang besar sekali, nomor 7 di dunia. Namun di sisi innovation capability kita nomor 7. Sehingga apabila kita tidak meningkatkan kemampuan dan kapabilitas kita akan hanya di pasar. Ada beberapa peluang untuk perbaikan dari sisi pasar, innovation capability, ICT adoption, infrastruktur, dan juga skill. Kita bisa melihat juga bahwa ada 7 kelemahan dari 9 subsektor opportunity for improvement. Yang pertama adalah talent, yang kedua training and education, yang ketiga scientific consideration, yang keempat regulatory framework, yang kelima technological framework, yang keenam adaptive attitudes, dan yang ketujuh adalah future readiness. Kita bisa melihat dari angka-angka ini, sebenarnya Indonesia sudah menuju perbaikan dari 3 aspek, yaitu knowledge, teknologi, dan juga future readiness. Kalau kita lihat di sini, kita masih jauh sekali ya, sehingga kita punya peluang untuk meningkatkan kesempatan mengembangkan talent-talent digital ya. Jadi high level skill dan talent impact ya, yang merupakan pilar dari global knowledge ya. Dan kita juga melihat bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain. Bahkan kita tertinggal di bawah Filipina, Malaysia, ya, jangan sebut lagi Singapura yang luar biasa nomor 3 di dunia. Nah, kita lihat di sini ada banyak hal yang dapat kita lakukan agar kita maju dan berkembang, meningkatkan global innovation index. Secara umum, rata-rata Indonesia itu di bawah negara-negara lain. Nah, ada hal menarik di sini. Kalau kita lihat dari aspek type of digital economy, kita lihat bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, innovation hub. Yang kedua, efficient prosumer. Yang ketiga, service powerhouse. Yang keempat, global factory. Yang kelima, business hub. Keenam, ICT pattern. Dan ketujuh, ICT office. Agar kita mampu maju dan berkembang, mendapatkan nilai ekonomis dari value added yang kita harusnya bisa peroleh, maka kita bisa memposisikan sebagai powerhouse dan pada saatnya nanti sebagai innovation hub. Ya. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menuju ke sana. Demikian, terima kasih. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Bila sebentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta atas keluarnya surat keputusan pembukaan program studi Magister Manajemen. Kami sangat senang dan bangga atas SK tersebut. Kami berharap semoga program studi Magister Manajemen STIE Muhammadiyah Jakarta bisa memberikan manfaat, kemaslahatan untuk bangsa, umat, dan perserikatan. Saya bangga karena obsesi program studi S2 Magister Manajemen STIE Muhammadiyah Jakarta itu mengambil tagline The Next Digital
future leader. Artinya, semua konsentrasi yang ada di program studi MM STIE Muhammadiyah Jakarta ini, baik itu konsentrasi keuangan, pemasaran, manajemen operasional, itu diarahkan bagaimana menopang, ditopang oleh digital system. Artinya, ini sekaligus akan menopang ekonomi digital untuk kemajuan bangsa, umat, dan terutama bagi perserikatan. Sekali lagi, selamat, dan saya sebagai Rektor ITB Ahmad Dahlan cukup bangga atas keluarnya dan diluncurkannya program studi ini pada Jumat 13 Agustus 2021. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi mengucapkan selamat kepada jajaran pimpinan dan segenap sivitas akademika STIE Muhammadiyah atas terbitnya SK penyelenggaraan program studi Magister Manajemen. Semoga bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama dalam rangka turut berkontribusi dalam menghasilkan SDM Indonesia yang berakhlak mulia, unggul, tangguh, mandiri, profesional, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai mutu lulusan yang berkualitas akan sangat tergantung diantaranya pada proses pembelajaran yang ideal dan dosen yang berkualitas. Saya yakin STIE Muhammadiyah memiliki itu semua, sehingga mampu menghasilkan lulusan magister yang tidak saja kompeten dan profesional dalam bidangnya, tetapi juga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan zamannya, yang memiliki daya pikir kritis, memiliki kreativitas, komunikatif, dan semangat kolaboratif yang tinggi, serta berakhlak mulia. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga STIE Muhammadiyah semakin maju, berkah, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saya Dr. Nendi Juhandi SEMM, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusumanegara Jakarta, dan juga dosen tetap MM STIE Kusumanegara, mengucapkan selamat kepada STIE Muhammadiyah Jakarta atas terbitnya SK Prodi Magister Manajemen. Dengan terbitnya SKMM ini berarti STIE Muhammadiyah Jakarta semakin maju ya, dan berkembang di bawah kepemimpinan Ibu Dr. Lela Nur Leilawati. Selain itu pula, dengan terbitnya SK ini akan memberikan kesempatan kepada para alumni S1 baik internal STIE Muhammadiyah Jakarta maupun eksternal untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu pula, bahwa dengan dibukanya MM ini berarti STIE Muhammadiyah Jakarta akan mendayagunakan SDM yang dimiliki secara optimal. Karena setiap periode
saya mendengar bahwa doktor di Setia Muhammadiyah Jakarta bertambah terus. Maka dengan adanya prodi MM ini akan menjadikan para doktor tersebut untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era revolusi industri 4.0 dan memasuki society 5.0, ditambah lagi dengan pandemi COVID-19, maka memaksa kita untuk adanya perubahan-perubahan yang radikal dalam tatanan dunia baru. Memaksa kita untuk mengubah cara-cara kita bekerja, cara-cara kita berbisnis, dan cara-cara kita melakukan segala hal. Oleh karena itu diperlukan pemimpin-pemimpin baru yang dekat, yang ada di dalam era tersebut, yaitu pemimpin-pemimpin yang dekat dengan dunia digital, dunia yang mungkin pada sebagian orang adalah sesuatu yang baru. Selamat untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta atas pembukaan program studi Magister Manajemen. Semoga bisa sukses dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur dan selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena kita selalu dalam kondisi sehat, diberi kesempatan untuk bisa mengikuti parade seminar nasional pada pagi hari ini dalam rangka launching prodi Magister Manajemen STI Muhammadiyah Jakarta dengan tema yang sangat keren, Become the Next Digital Future Leader in Finance, Marketing, Human Resources, and Operation Management. Pada hari ini Sabtu tanggal 14 Agustus 2021. Ibu Bapak sekalian, tentu yang pertama saya ucapkan selamat kepada SDI Muhammadiyah. Yang kedua, izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang Become the Next Digital Future Leaders in Finance, karena memang bidang saya adalah finance. Ibu Bapak sekalian, teknologi keuangan dikenal kira-kira 5.000 tahun yang lalu pada saat para pedagang di Sumeria melakukan pencatatan penjualan pada istilahnya tablet tanah liat yang mereka bikin. Saat ini teknologi sudah berkembang begitu pesat, era digital sudah masuk dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam bisnis, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan penyesuaian. Bapak sekalian, tidak ada satupun sekarang dunia bisnis yang tidak lepas dari aspek teknologi, gitu ya. Kedepan tentu akan semakin luar biasa perkembangannya, dan di bidang finance apa yang bisa kita lakukan, dan bagaimana seorang pemimpin finance melakukan penyelesaian diri. Hal ini perlu dilakukan mengingat potensi bisnis teknologi transformasional seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, robotika, quantum computing sudah begitu luar biasa. Mau tidak mau artinya transformasi teknologi akan menawarkan kita kemungkinan bagaimana kita untuk menemukan teknologi yang memungkinkan kita menciptakan peluang bisnis baru, mendapatkan pekerjaan baru, dan kita harus mampu memanfaatkan atau menggunakan teknologi, bahkan inovasi-inovasi baru yang relevan dalam rangka menguatkan bisnis kita. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa melihat dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sangat dinamis, gitu ya, yang memaksa kita mau tidak mau untuk belajar dan menyesuaikan. Misalkan bagaimana dunia perbankan begitu luar biasanya berkembang dalam konteks pelayanan, kecepatan. Bank yang cepat mampu melakukan penyesuaian dan menjelajahi teknologi tentu akan bisa memenangkan persaingan.
kita juga harus mampu menjelajahi blockchain terbaru, identitas digital, e-government, e-business, smart contract, cyber security, artificial intelligence, cryptocurrency yang sekarang sudah mulai luar biasa perkembangannya. Mau tidak mau harus kita jadikan sasaran. Bapak sekalian, izinkan saya mengquote apa yang disampaikan oleh Deloitte, sebuah lembaga keuangan dunia, yang memprediksi ada 8 hal yang harus menjadi pijakan bagi bisnis keuangan atau pemerhati atau mereka yang menangani bidang keuangan di tahun 2025. Yang pertama adalah finance factory atau pabrik keuangan, bahwa apa yang kita lihat sekarang adalah transaksi akan menjadi tanpa sentuhan. Suatu saat nanti cukup dengan ucapan. Ini memungkinkan karena otomatisasi dan blockchain yang menjangkau lebih dalam ke operasi keuangan organisasi. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bagaimana peran keuangan. Dengan operasi yang otomatis, keuangan akan berlipat ganda lebih cepat prosesnya yang mencakup wawasan dan layanan bisnis. Siapa yang memenangkan layanan dengan cepat dalam konteks proses keuangan, maka dia akan unggul. Yang ketiga adalah siklus keuangan atau finance cycle. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa keuangan itu adalah sebuah aktivitas atau proses yang berjalan secara real time. Saat ini terjadi, saat itu juga akan berdampak. Gitu ya. Pelaporan berkala tidak akan lagi mendorong operasi dan keputusan karena butuh waktu. Tapi yang dilihat sekarang ada seberapa cepat kita atau perusahaan itu mampu menyesuaikan terhadap transaksi keuangan. Berikutnya adalah yang keempat adalah swalayan atau self service gitu ya. Self service di sini konteksnya adalah bagaimana keuangan tersebut mampu transaksi keuangan mampu dilakukan oleh individu-individu tanpa harus secara berantai melibatkan banyak pihak. Jadi dia bisa melakukan sendiri. Jadi itu. Yang kelima adalah model operasi. Model ini akan melayan bagaimana penyampaian layanan baru akan memudahkan, akan mempercepat gitu ya. Dimana pada suatu saat nanti akan muncul robot yang luar biasa, algoritma yang terintegrasi dengan tenaga keuangan yang lebih beragam. Maka mau tidak mau organisasi harus melakukan penyesuaian secara cepat. Berikutnya adalah perencanaan sumber daya perusahaan, bahwa aplikasi keuangan dan layanan mikro gitu ya akan menjadi tantangan tersendiri, sehingga mau tidak mau organisasi juga harus melakukan penyelesaian. Yang ketujuh adalah terkait dengan data, bagaimana organisasi mampu mendorong standarisasi data yang memudahkan proses, memudahkan layanan. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja dan tempat kerja, bahwa suatu saat jumlah orang yang dibutuhkan untuk menangani sebuah transaksi keuangan akan semakin sedikit dan tidak perlu lagi kantor. Maka muncullah yang kita sebut sebagai virtual office. Dan ini semua harus disiapkan dengan baik oleh kita semua, khususnya yang nanti memang ingin menjadi pemimpin masa depan bidang keuangan. Jadi 8 hal yang dirangkum oleh laporan Deloitte tadi jadi penting untuk kita perhatikan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada SDE Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sri Hartono. Saya adalah praktisi di bidang pemasaran dan saya sudah bekerja 25 tahun di bidang pemasaran, dan saat ini juga saya adalah dosen yang mengampu mata kuliah pemasaran di beberapa kampus di Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi berdasarkan pengalaman saya. Memahami digitalisasi itu adalah sebuah keharusan karena ini adalah tuntutan dari konsumen yang ada pada saat sekarang. Bapak Ibu sekalian, hal ini tentunya selaras dengan pembentukan program SDIE Muhammadiyah Jakarta yang akan menyiapkan para pemimpin handal yang memahami dengan baik tentang digitalisasi, baik dalam bidang SDM, keuangan, pemasaran, dan juga operasional. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya mengucapkan selamat kepada manajemen
SDIE Muhammadiyah Jakarta atas terbentuknya program MM, dan harapan kita semuanya program ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat luas, khususnya kepada pembangunan SDM yang handal di masa yang akan datang. Semuanya ini adalah untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Sekali lagi selamat dari kami, dari saya pribadi, dan sekali lagi akhir berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, Dr. Din Noviani Rahmatika, mengucapkan selamat atas dibukanya program studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Program Magister Manajemen merupakan jenjang program pasca sarjana yang sangat dibutuhkan dalam bidang literasi manajemen. Di masa pandemi sekarang ini, standar kompetensi yang dimiliki program Magister Manajemen bisa up to date dengan kebutuhan masyarakat. Sekali lagi, selamat kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat dan sukses atas terbentuknya program studi MM Pasca Sarjana SDIE Muhammadiyah Jakarta. Tentu saya berharap bahwa dengan terbentuknya sebuah SDIE Muhammadiyah, program studi pasca sarjana ini diharapkan mampu memberikan wahana baru yang bisa mendapatkan kepercayaan dari publik. Tentu program pasca sarjana MM ini merupakan satu pengembangan yang dapat dimanfaatkan oleh calon-calon mahasiswa yang tentunya banyak konsentrasi-konsentrasi yang dibuka oleh SDIE Muhammadiyah, diantaranya pemasaran, MSDM, keuangan, dan operasional manajemen. Nah, dalam hal kenapa MM dibutuhkan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya digital, tentu diharapkan mampu memberikan wahana baru dengan berbagai literasi yang terkini yang mampu untuk memberikan perkembangan dan wahana baru bagi calon mahasiswa. Dan tentu dalam hal bagi pengembangan marketing atau pemasaran, di mana esensi daripada marketing itu sendiri adalah bagaimana membangun sebuah hubungan. Tentu membangun sebuah hubungan ini cukup luas dalam dan bisa diimplementasikan di berbagai lini. Membangun hubungan tentu secara sederhana bahasa tersebut bisa diartikan sebagai alat komunikasi di dalam menyampaikan informasi dari berbagai produk dan
berbagai pengetahuan yang mampu untuk dapat berkembang. Dalam dunia marketing tentu program MM Pasca Sarjana STIE Muhammadiyah ini diharapkan bisa dan mampu memberikan satu perkembangan baru yang dapat merekrut calon mahasiswa dalam hal manajemen pemasaran. Untuk itu, sekali lagi saya berharap dan saya mengucapkan selamat dan sukses untuk STIE Muhammadiyah dalam membuka program studi pasca sarjana, dan saya berharap semoga di kemudian hari akan lebih sukses lagi dan baik, dan diharapkan mampu memberikan wahana baru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Muhammad Nuryanto Alatif, Guru Besar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengucapkan selamat atas pembukaan program studi Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Pada program studi Magister Manajemen ini, Anda akan belajar banyak hal terkait dengan terapan ilmu manajemen di dalam dunia bisnis. Salah satunya adalah terkait dengan initial public offering atau yang biasa kita kenal dengan IPO atau penawaran saham ke publik. Terdapat beberapa aspek terkait dengan keputusan untuk IPO. Pertama, dari aspek keuangan. IPO ini akan mampu meningkatkan modal perusahaan, memperbaiki struktur keuangan perusahaan, mengurangi biaya pendanaan, akses sumber pendanaan jangka menengah dan jangka panjang, keuntungan atau insentif pajak bagi pemegang saham yang akan melakukan divestasi. Kemudian, dari aspek keuangan, IPO ini akan meningkatkan profesionalisme dari para stakeholder perusahaan, memperbaiki keterbukaan dan good corporate governance, meningkatkan kepercayaan berbagai pihak pada perusahaan. Dalam menentukan nilai IPO, terdapat beberapa faktor. Pertama, dari aspek internal dan aspek eksternal. Kita akan belajar dari aspek financial process, mulai dari financial accounting process, dari accuracy and timeliness of final statement, information technology of yang digunakan, kemudian accounting standard compliance, operational effectiveness system and procedure, asset quality, kemudian dari aspek environment, kondisi makroekonomi termasuk salah satu yang menentukan terkait dengan valuasi dari IPO. Selain itu juga kita harus melakukan mitigasi terhadap risiko yang mungkin timbul dari IPO. Dengan mempelajari atau dengan belajar di Magister Manajemen STIE Muhammadiyah Jakarta, Anda akan belajar banyak hal terkait dengan corporate action. Salah satunya yang sudah saya sampaikan yaitu terkait dengan IPO. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dr. Roland Vanggidai, Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, mengucapkan selamat dan sukses atas terbentuknya program studi Magister Manajemen STIE Muhammadiyah Jakarta. Di era disrupsi saat ini, membuat persaingan dunia usaha menjadi begitu dinamis. Persaingan tidak hanya ditentukan oleh modal dan teknologi, namun persaingan juga didukung oleh sumber daya manusia dan budaya kerja. Melalui program studi Magister Manajemen STIE Muhammadiyah Jakarta, maka akan menghasilkan sumber daya yang unggul, berwawasan global, dan islami. Beyond the next digital future leader in finance, marketing, human resource, and operation, Magister Manajemen STIE Muhammadiyah Jakarta. Salam Floba Morata dari Nusa Tenggara Timur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses atas terbentuknya Prodi Magister Manajemen STIM Muhammadiyah Jakarta. Semoga dengan terbentuknya prodi baru ini, yaitu Prodi MM, STIM Muhammadiyah Jakarta semakin maju, semakin berkembang, dan semakin banyak menciptakan leader-leader yang menjadi pemimpin masa depan. Sebagaimana yang ada dalam topik pembicaraan kita, yaitu Become the Next Digital Future Leader, saya pada kesempatan yang berbahagia ini akan berfokus pada yaitu Leader in Human Resource Management. Sebagai seorang pemimpin, ya tentu Anda harus tetap selaras dengan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Siapapun bisa memiliki potensi untuk memimpin dan dalam situasi apapun, sesuai dengan kombinasi sifat bawaan yang tertanam dalam dirinya dan keterampilan memimpin yang dipelajarinya untuk menggapai kesuksesan. Banyak faktor tentunya yang mempengaruhi kepemimpinan, seperti kepribadian, kecerdasan emosional, kemampuan untuk mendapatkan dukungan, serta kemampuan untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi para pengikut. Dan dalam kaitannya dengan new generation atau angkatan kerja baru yang biasa disebut dengan generasi alfa, pemimpin diharapkan mampu mengarahkan dan membimbing mereka untuk menggapai kesuksesan yang lebih baik. Generasi baru adalah generasi yang lahir pada awal tahun 2010-an hingga sekarang. Generasi ini terlahir di era serba teknologi, dengan kemahiran memanfaatkan segala sarana komunikasi seperti internet, jejaring sosial, blog, TikTok, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pemimpin generasi alfa sangat dituntut untuk mampu mengintegrasikan gaya kepemimpinan, etika kerja, gaya komunikasi, tunjangan, serta nilai-nilai lainnya agar tetap selaras dan sesuai dengan harapan mereka. Oleh sebab itu, kemampuan memimpin dalam mengarahkan generasi baru atau generasi alfa ini syarat utamanya adalah harus cerdas di bidang teknologi dan juga mampu beradaptasi dengan gaya belajar yang berbeda serta menjadi panutan dalam melakukan hal-hal yang baik dan juga benar. Kenapa demikian? Generasi baru, mereka selain mencari keamanan dan kontrol atas ruang privasi mereka juga berharap mendapatkan rasa hormat dan posisi yang layak melalui kerja keras dan penguasaan keterampilan. Generasi baru juga sangat menginginkan identitas, sangat menginginkan makna hidup, pengalaman, keseimbangan dalam bekerja, dan keseimbangan dalam kehidupan mereka. Perlu diingat bahwa generasi baru, loyalitas mereka terletak pada komunitas yang lebih besar yang ada di sekitar mereka, tidak hanya pada perusahaan tempat mereka bekerja. Salah satu pembicara hebat dari Amerika yaitu Julie Fimano, ia menegaskan bahwa sebenarnya pemimpin itu tidak perlu tahu semua jawaban atas pertanyaan yang ada. Hal terpenting yang harus dimilikinya adalah pengetahuan untuk mengakses jawaban tersebut, baik dengan menggunakan akal maupun dengan menggunakan sarana yang lainnya. Pemimpin perlu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk membantu menemukan ide-ide baru yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Rasa ingin tahu tersebut akan memberikan pelajaran yang berharga bagi pemimpin dalam mencari informasi, menemukan cara-cara baru dalam mendekati situasi yang berbeda, yang akan menciptakan lingkungan kerja yang baik dan adaptasi yang berkelanjutan di dalam organisasi. Generasi baru tentunya akan mencari pekerjaan yang memuaskan diri mereka. Oleh sebab itu, seorang pemimpin didorong untuk memfasilitasi nilai-nilai tertentu
Misalnya nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kebajikan yang mampu membuat pekerjaan generasi baru tersebut terasa lebih bermakna. Sebagai penutup, pemimpin perlu memiliki passion yang kuat, rasa kebersamaan, rasa kepedulian yang tinggi, dan kemampuan untuk menghargai sesama agar bisa menjadi pembimbing dan pengarah generasi baru agar mereka tampil lebih baik dan lebih perform dalam bekerja. Kuncinya adalah jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dalam memimpin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Yuni Mulyanti ingin menyampaikan selamat dan sukses atas dibukanya program studi Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Semoga kedepannya nanti program studi MM STIE Muhammadiyah Jakarta dapat menjadi salah satu institusi yang memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Salah satu konsentrasi yang ditawarkan di program studi MM di STIE Muhammadiyah Jakarta adalah konsentrasi manajemen SDM. Dan kita mengetahui bahwa banyak para ahli yang sudah mengatakan bahwa SDM atau orang di dalam sebuah organisasi adalah aset, bukan lagi faktor produksi. Sehingga mindset bahwa SDM adalah aset perubahan ini adalah bahwa SDM adalah aset bagi organisasi atau perusahaan ini harus terus dikembangkan dan diyakini sebagai salah satu penentu keberhasilan organisasi. Dan di era pandemi ini, di mana perubahan terjadi dengan sangat drastis, perusahaan dipaksa untuk mau berubah, mau tidak mau harus melakukan transformasi, baik secara digital maupun secara organisasinya. Dan di masa pandemi COVID-19 ini sangat dirasakan bahwa divisi HR itu merupakan true strategic partner di dalam melakukan aktivitas perusahaan atau organisasi. Jadi betul-betul memiliki peran strategis di dalam mengelola orang-orang ketika masa pandemi dengan cara kerja yang baru, dengan tata kehidupan yang baru. Jadi SDM menjadi sesuatu hal yang sangat diperhatikan dan HR memberikan kontribusi sebagai mitra strategis bagi perusahaan. Dan hal ini harus terus dikembangkan karena di dalam transformasi digital yang dilakukan oleh organisasi itu juga diperlukan seorang leader yang memiliki skill digital dan memiliki kolaborasi, kemampuan untuk berkolaborasi dan kemampuan untuk berkomunikasi. Selain beberapa kapabilitas yang lain yang harus dimiliki oleh seorang leader ya. Di antaranya adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, kemampuan untuk belajar dengan cepat, kemampuan untuk membuat keputusan berbasis data, dan sebagainya. Ada 8 kapabilitas yang harus dimiliki oleh seorang digital leader. Nah, dalam hal ini perusahaan juga dituntut untuk menjadi lebih agile dalam mengambil keputusan, dalam melakukan aktivitasnya harus lebih gesit, harus lebih lincah, dan itu semua harus dilandasi oleh kemampuan dan komitmen dari pemimpin untuk melakukan transformasi organisasinya maupun transformasi digital. Selanjutnya, pengetahuan itu juga menjadi sebuah hal yang sangat diperlukan bagi keberlangsungan organisasi. Jadi perusahaan tidak bisa mengabaikan adanya pengetahuan-pengetahuan yang terus berkembang, kemudian kehilangan pengetahuan karena ada kehilangan sumber daya manusia yang mungkin menjadi korban dari pandemi ini dan sebagainya, sehingga pengetahuan-pengetahuan tersebut itu harus terus digali dan dijaga sehingga bisa menjadi kompetensi bagi organisasi untuk terus berkembang ke depannya. Nah, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas
dibukanya program studi Magister Manajemen ini semoga bisa menambah institusi yang memberikan kontribusi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan menjadi agen perubahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini dengan penuh rasa bangga saya mengucapkan selamat atas dibukanya program Magister Manajemen STIM Muhammadiyah Jakarta. Program yang baru ini menambah kembali kekayaan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk program pendidikan pasca sarjana, sehingga kita berharap bisa melahirkan para lulusan pasca sarjana Magister Manajemen STIM Muhammadiyah yang berkualitas, yang berintegritas, visioner, punya kepemimpinan yang kuat, dan bisa membawa Indonesia lebih maju dan sejahtera. Kami berharap dengan dibukanya program baru ini, pasca sarjana di STIM Muhammadiyah Jakarta, bisa menambah kontribusi persyarikatan Muhammadiyah dan juga Aisyah di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Kami yakin ini bisa menjadi sebuah langkah yang sangat strategis menuju Indonesia yang berkemajuan, Indonesia yang semakin terdepan dalam teknologi, dalam dunia digital, dan dalam dunia pendidikan yang lebih luas lagi. Kami melihat bahwa program pasca sarjana ini memiliki keunikan dan kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu dengan diadopsinya sistem digital dalam program pendidikan ini. Kami berharap ini bisa menjadi salah satu langkah strategis leading in the future, melahirkan orang-orang hebat bersama pendidikan di lingkungan Muhammadiyah. Selamat sekali lagi, semoga bisa melahirkan orang-orang hebat untuk Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta mengucapkan selamat dan sukses atas terbentuknya program studi Magister Manajemen S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Semoga ke depan dapat turut meningkatkan sumber daya manusia untuk bangsa, khususnya di bidang manajemen. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas Akademika Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi mengucapkan selamat dan sukses kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta di bawah kepemimpinan Mbak Dr. Lela Nurlelawati SEMM telah sukses mendapatkan izin operasional dan penyelenggaraan Magister Manajemen S2. Semoga dengan diterimanya izin operasional S2 Magister Manajemen menambah kualitas STIM Muhammadiyah Jakarta menjadi lebih maju, unggul ke depannya. Kami harapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam bidang satu dharma pendidikan tinggi dengan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Maju terus STIM Muhammadiyah Jakarta, dan sebentar lagi kami harapkan dapat berubah bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah yang ternama di wilayah Jabodetabek. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan ST Muhammadiyah, Ketua ST Muhammadiyah Jakarta, Kaprodi di lingkungan ST Muhammadiyah Jakarta, Kaprodi ST Muhammadiyah pimpinan serta staf ST Muhammadiyah dan alumni S1 ST Muhammadiyah, Bapak Ibu pimpinan dan alumni ST Muhammadiyah Jakarta yang dimuliakan Allah. Perkenalkanlah saya, nama Profesor Dr. Adi Suratman, MM, CA, CPMA, ASEAN CPA, akuntan terkemuka Indonesia nomor 30, yang nomor 1 Bapak Radius Prawiro. Saya pengurus YAI hampir 30 tahun, Wakil Ketua Dewan Sertifikasi CPMA, Akuntan Manajemen Indonesia sejak 2005 sampai dengan sekarang. Pengurus Institut Akuntan Manajemen Indonesia, pimpinan STYAI, dan pimpinan di LPT YAI, Ketua 2 Persatuan Profesor Indonesia 2001 sampai 2026, dan sebelumnya saya juga sudah jadi Ketua 2, dulunya Persatuan Guru Besar Indonesia. Kemudian sejak tahun 2021 bulan Juni disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadi Persatuan Profesor Indonesia. Mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat, hidayah, rezeki, nikmat sehat yang telah diberikan pada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti acara pembukaan Prodi MM ST Muhammadiyah hari ini secara daring. Dalam menghadapi persaingan global yang sangat kompetitif di era digital, di industri 4.0 saat ini. Ina Primiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran ingin mengucapkan selamat atas terbentuknya Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Selamat dan sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Ketua dan seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang mengucapkan selamat atas dilaunchingnya program studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Semoga perguruan tinggi Muhammadiyah semakin maju dan berkembang. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ketua Stikes Muhammadiyah Cirebon, beserta Sivitas Akademika Stikes Muhammadiyah Cirebon, mengucapkan selamat dan sukses atas dibukanya Prodi Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Semoga berkembang dengan pesat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Aisyah Bandung mengucapkan selamat atas berdirinya Prodi baru Magister Manajemen STIE Muhammadiyah Jakarta. Insya Allah prospektif, berkemajuan, dan turut mengharumkan nama Persyarikatan Muhammadiyah serta mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pimpinan beserta segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sukabumi mengucapkan selamat kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta atas dibukanya program studi Magister Manajemen. Semoga semakin mencerahkan umat dan ikut berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusnoto, Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus, beserta sivitas akademika mengucapkan selamat dan sukses atas terbentuknya program studi baru Magister Manajemen di STIE Muhammadiyah Jakarta. Semoga menjadi program studi yang unggul, kebanggaan Muhammadiyah dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses atas dibukanya program Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Semoga di masa yang akan datang dilahirkan leader yang handal dalam bidang finance, marketing, human resources, dan operation management. Saya Muhammad Taufik Zulkifli, DPRD DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkanlah saya, Agusman, mengucapkan selamat kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta atas peluncuran program Magister Manajemen ini. Saya juga menyambut baik tema yang diusung dalam peluncuran program Magister Manajemen ini, yaitu mempersiapkan leader-leader masa depan yang menguasai bidang digitalisasi. Kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana digitalisasi merupakan suatu keniscayaan dan masa depan kita bersama. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita mempersiapkan leader-leader masa depan yang menguasai dengan baik bidang ini. Demikian sambutan saya. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Basri, tenaga ahli Komisi 10 DPR RI bidang pendidikan. Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk STIE Muhammadiyah Jakarta telah membuka program studi baru Magister Manajemen. Mudah-mudahan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Saya Pun Hartawan Adi Satria, kerja di PT Utama Karya sudah 22 tahun. Saya menuntut kuliah di Universitas Terbuka program Magister Manajemen Keuangan dan diampu oleh dosen pembimbing Dr. Lela Nurelawati. Beliau sangat kapabel dalam memberi materi pelajaran dan juga menjadi pembimbing kami dalam tugas akhir program manajemen. Beliau menuntun kami sehingga proses pembelajaran dan pembuatan tugas akhir program magister kami berjalan dengan lancar dan sangat bermanfaat bagi perkembangan perusahaan kita. Terima kasih Bu Dr. Lela Nurelawati. Salam sukses, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lela Nurelawati sebagai dosen kami. Beliau sangat paham sekali terkait detail pengolahan data dan terkait manajemen keuangan. Dan tentunya beliau sangat humble, sangat ramah dan sangat murah senyum terhadap mahasiswanya. Dan saya ucapkan selamat atas dibukanya program studi Magister Manajemen di STIE Muhammadiyah Jakarta. STIE Muhammadiyah Jakarta tetap unggul, profesional dan Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ismi.
Saya salah satu mahasiswa pasca sarjana di USAHID yang pernah diajar oleh Bapak Heri Ispriyahadi. Pengalaman dan kesan saya selama diajar beliau, baik sebagai dosen pengajar maupun sebagai dosen pembimbing dalam tesis saya, beliau adalah sangat profesional, baik sebagai dosen maupun praktisi yang menempatkan diri sebagai partner diskusi kepada para mahasiswanya. Beliau sangat menghargai dan juga menghormati saya sebagai mahasiswanya. Yang sangat saya sukai dari Pak Heri adalah dengan latar belakang beliau yang mempunyai pengalaman yang sangat banyak, ilmu yang sangat mendalam, dan juga praktisi di bidang keuangan, adalah ketika mengajar dan memberikan bimbingan, beliau tidak hanya mengacu pada teori-teori dalam buku saja, tetapi beliau akan mencoba menggali dan mengaplikasikannya pada dunia kerja masing-masing yang mempunyai background yang sangat beragam. Sehingga kami sebagai mahasiswa tidak hanya memperoleh ilmu secara teori, tetapi juga kami akan sangat paham bagaimana aplikasi yang ada di lapangannya, di dunia kerja masing-masing. Sukses terus buat Pak Heri, dengan semangat dan passion mengajar beliau, semoga dapat memberikan kontribusi lebih kepada para mahasiswa dan juga pada dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Sukses terus Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya seorang karyawan swasta sebagai manajer keuangan di perusahaan yang bergerak dalam sektor industri properti. Saya bertemu dengan Dr. Heri selama saya menempuh program Magister Manajemen di Universitas Syahid Jakarta. Beliau sebagai seorang dosen sangat bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap anak didiknya. Selain beliau juga memberikan materi perkuliahan yang dapat dimengerti, beliau juga sering berbagi pengalamannya dalam praktisi bidang keuangan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan beliau menjadi pembimbing saya. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih karena beliau saya dapat menyelesaikan program magister saya. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta atas dibukanya program studi Magister Manajemen. Semoga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta semakin sukses dan menghasilkan generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Raisa Triardianto. Saya adalah lulusan Magister Manajemen dari Universitas Mercubuana. Saya mengambil jurusan program Magister Manajemen, di mana terakhir saya dibimbing oleh Bapak Heri Ispriyahadi. Pesan dan kesan sama saya dibimbing oleh beliau. Beliau adalah dosen yang baik, perhatian kepada mahasiswanya, memberikan helpful, pertolongan penuh, sehingga setiap ada hal-hal yang perlu diperbaiki, beliau sangat detail memberikan perbaikannya kepada saya. Alhamdulillah sekali, kemarin hasil yang saya dapatkan dari bimbingan, dari hasil tesis kemarin adalah dapat nilai A dari pembimbingan, dari penguji tesis di Mercubuana. Saya sangat bersyukur sekali bisa berkenalan dengan Pak Heri Ispriyahadi sebagai pembimbing saya. Demikian pesan dan kesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novanul Hidayat. Saat ini saya bekerja di Bank Syariah Indonesia untuk Bu Lela Nurlilawati, dosen yang sangat kompeten, detail, inovatif, dan mau memberikan motivasi. Terima kasih atas kerjasama yang selama ini dalam memberikan dukungan kepada saya pribadi. Dan selamat saya ucapkan atas pembukaan Prodi Magister Manajemen STIE Muhammadiyah Jakarta. Semoga sukses selalu dan menghasilkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib, ASN Kementerian Keuangan,
merasa sangat beruntung mendapatkan sharing ilmu dari Bu Lela Nurlailawati selama menempuh program pendidikan Magister Manajemen di Universitas Terbuka. Pengalaman di bidang akademik memberikan beliau kemampuan untuk mendeliver materi perkuliahan dengan sangat baik. Materi yang disusun pun memenuhi ekspektasi kami selaku praktisi untuk menambah wawasan dan mengembangkan potensi diri. Beliau juga intens membangun motivasi bagi mahasiswa untuk terus maju dan berkarya. Sehat terus untuk Bu Lela, semoga dapat memberikan manfaat yang lebih luas melalui penyelenggaraan program-program pendidikan berkualitas bagi anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laurencia Linda, berprofesi sebagai karyawati swasta. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas dibukanya program studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Semoga di bawah kepemimpinan Ketua CMJ Ibu Lela Nurlailawati, prodi baru ini mendukung CMJ menjadi tempat pendidikan terkemuka, berwawasan global dan islami. Saya berkesempatan dibimbing oleh Ibu Lela saat menyusun tesis pasca sarjana bidang studi manajemen keuangan. Menurut pendapat saya, Ibu Lela adalah seorang pendidik sejati yang memahami betul tugas seorang pendidik adalah to make others success tanpa mengharapkan balas jasa. Kecintaannya pada dunia pendidikan dibuktikan dengan mengajar, mengadakan seminar, menulis buku, serta banyak melakukan research dan menuangkannya dalam jurnal berskala nasional maupun internasional. Gelar Associate Professor yang disandangnya menjadi pembuktian bahwa dunia pendidikan mengakui eksistensi dan dedikasi Ibu Lela dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Terima kasih Bu Lela telah membimbing saya, dan sekali lagi profisiat kepada Setie MJ. Maju dan jayalah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Terbuka yang saat ini juga bekerja sebagai ASN di Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Pada semester 2 kemarin, saya diajar oleh Ibu Rita untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengalaman saya ketika diajar oleh beliau itu sangat berkesan karena saya merasa beliau sukses untuk menghidupkan suasana sehingga proses belajar mengajar itu lebih menyenangkan. Metode pembelajaran yang melibatkan mahasiswa melalui diskusi aktif antara dosen dan mahasiswa yang selalu beliau terapkan, menurut saya itu sangat efektif, apalagi ditambah dengan berbagai contoh penerapan dan studi kasus yang sering terjadi di dunia kerja, sehingga hal tersebut mampu melatih cara berpikir dan cara menganalisis kita. Menurut saya, beliau merupakan dosen yang luar biasa yang memiliki kualitas mengajar yang baik serta berkompeten di bidangnya. Materi yang diajarkan pun sangat relevan, meskipun hanya sebatas teori, namun teori tersebut sangat luas sehingga bisa diterapkan pada konteks praktek manajemen SDM di dunia kerja. Sukses terus buat Bu Rita, semangat terus untuk mencerdaskan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heike Hakim. Saya bekerja di salah satu organisasi internasional di Jakarta bernama IFAD, International Fund for Agricultural Development. Saya lulusan S2 Magister Manajemen, konsentrasi manajemen keuangan, lulus baru tahun kemarin 2020. Salah satu dosen pembimbing saya yaitu Ibu Lela, Dr. Lela Nurlailawati, SEMM. Kalau boleh saya share testimoni saya terhadap beliau, beliau itu sangat profesional dalam membimbing mahasiswanya dan sangat menguasai materi manajemen keuangan. Bahkan beliau mampu menjelaskan materi tersebut dengan cara yang mudah dimengerti untuk mahasiswa yang tidak memiliki background keuangan seperti saya. Selain itu, beliau juga sangat profesional dalam membimbing dan sangat responsif, sangat suportif, sehingga tujuan saya untuk lulus
kuliah S2 hanya 4 semester, alhamdulillah bisa tercapai berkat bantuan dosen pembimbing saya. Terima kasih banyak kepada Ibu Lela, dan saya sarankan untuk teman-teman yang mau bergabung dengan